Halo guys, selamat datang kembali di channel Terang Sekali. Saat ini saya tengah berada di Bandara Hang Nadiem Batam. Saya mengambil cuti 2 minggu dari perusahaan untuk pulang ke kampung saya di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. Dari Bandara Hang Nadiem ini saya akan terbang selama 1 jam menempuh jarak hampir 800 km menuju Bandara Internasional Minangkabau de Padang. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan jalan darat dari Padang ke Bukit Tinggi, menyusuri punggung pegunungan Bukit Barisan selama 3 jam. Dari Bukit Tinggi, saya masih harus bermobil lagi selama 2 jam ke Lubuk Sikaping. Saya jarang sekali pulang kampung, selama puluhan tahun tinggal di Batam, paling saya pulang kampung beberapa kali saja. Sebagai buruh atau pekerja biasa yang bergaji UMK, masalah dana adalah masalah utama. Tidak ada uang sisa tiap bulannya. Setelah dibayarkan cicilan rumah, cicilan motor, bayar uang sekolah, dan belanja dapur, uang gaji ludes tidak bersisa. Kangen, rasa rindu akan kampung halaman tentu saja ada. Bagaimana mungkin saya bisa melupakan kampung halaman tempat saya lahir dan dibesarkan? Alamnya yang indah, hijau royo-royo, anak-anak sungai kecil berair jernih, seperti air aqua mengalir di mana-mana. Penduduknya yang ramah, sanak saudara, handai tolan, dan kawan sepermainan, semua rasanya selalu memanggil-manggil saya untuk pulang. Namun, selama ini, saya harus realistis. Saya harus menepis semua perasaan sentimental itu. Saya harus menjaga keutuhan keluarga kecil saya, agar tidak bubar terlilit hutang. Sebagai seorang kepala keluarga, saya wajib menafkahi istri dan anak-anak, mencukupi sandang, pangan dan perumahan mereka, yang di Batam tentu saja semua itu tidak murah. Dengan semua keterbatasan dana, saya harus memilih, rajin pulang kampung, hutang berserak di mana-mana, atau jarang pulang kampung, badan selamat tanpa hutang. Alhamdulillah, setelah puluhan tahun, setelah anak-anak mulai bekerja, saya punya sedikit uang untuk pulang kampung. Tujuan kepulangan saya ini adalah untuk melihat kondisi keadaan rumah ibu saya, yang dikabarkan orang kampung telah mulai rusak dimakan waktu. Bapak dan ibu saya telah lama meninggal, adik perempuan saya yang selama ini menempati rumah itu pun telah juga meninggal. Sepeninggalnya rumah itu kosong, tidak ada yang merawat. Begitulah kehidupan. Di Batam kita hidup bersempit-sempitan di rumah kecil, sementara di kampung, rumah besar kita, tidak ada yang menghuni. Mudah-mudahan di kesempatan pulang kampung ini, di samping melihat kerusakannya, saya bisa sedikit membetulkan kerusakan yang paling fatal, sementara kerusakan yang lain bisa dijadwalkan perbaikannya di lain waktu. Di samping memperbaiki rumah ibu, di saat pulang kampung kali ini, saya juga mau melihat keadaan 2 ponakan kecil saya yang telah jadi yatim piatu sepeninggal adik perempuan saya itu. Alhamdulillah, saya sungguh beruntung. Beberapa minggu sebelum keberangkatan saya ini, pemerintah telah menghapus keharusan berbagai tes kesehatan dan pengecekan dokumen sebagai syarat perjalanan di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kamu semua telah lihat tadi guys, aku bisa bebas melenggang dengan nyaman, tanpa pengecekan kesehatan apapun di bandara ini. Padahal beberapa minggu sebelumnya, di depan bandara ini saja, sebelum pintu masuk, sudah ada pos-pos pemeriksaan protokol kesehatan, dan dokumen perjalanan di masa pandemi, yang dijaga ketat oleh petugas kesehatan, yang di-backup oleh aparat keamanan bandara, polisi dan TNI. Dulu itu ribet, repot dan makan biaya dan waktu, kalau melakukan perjalanan jarak jauh seperti perjalanan saya saat ini. Saat ini saya sudah duduk manis di dalam pesawat, tanpa disuruh pramugari pun sabuk pengaman langsung saya pakai. Perjalanan 800 km pun akan segera dimulai. Sejatinya saya memang takut terbang. Saya menahan napas dan berpegangan erat-erat di kursi, di saat kapten mulai mengegas pesawat sejadi-jadinya, untuk lepas landas. Saya membaca segala macam doa dan ayat yang saya ingat, memohon keselamatan dari proses yang mengerikan ini.
Pesawat terus menanjak, jembatan Barelang dan pulau-pulau di sekitarnya semakin mengecil dan tak terlihat lagi. Digantikan gumpalan awan-awan putih seperti kapas. Saya berhasil membeli tiket promo penerbangan ini, karena saya sudah membelinya jauh-jauh hari sebelumnya. Waktunya sudah saya rencanakan, yaitu beberapa minggu setelah selesai arus balik Lebaran, dan beberapa minggu sebelum musim libur sekolah. Biasanya di saat-saat itu musim sepi penumpang. Saking tegangnya di saat mau lepas landas, saya tidak fokus memperhatikan tutorial yang diberikan pramugari. Akibatnya sekarang saya terikat sabuk pengaman di kursi. Saya tidak bisa melepasnya, padahal saya mau ke toilet, mau minta tolong sama penumpang lain malu. Sedangkan pramugarinya nggak muncul-muncul, saya pun panik. Pencet sana, tarik sini. Untunglah setelah menarik lurus sampai full ke kiri gesper yang seperti kepala ikat pinggang itu, sabuk pengaman pun terlepas. Rupanya mudah saja melepasnya. Saya tidak pernah tertidur sedetik pun dalam perjalanan ini. Setelah 1 jam di langit biru, pilot pun pelan-pelan mulai menurunkan terbang si burung besi ini. Rumah-rumah warga kota Padang mulai terlihat di bawah sana. Alhamdulillah pesawat pun mendarat. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Minangkabau, Padang, dan selamat datang di Padang Pariaman. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Perasaan saya di saat mulai melihat gonjong-gonjong atap Bandara Minangkabau yang runcing-runcing menjuluk langit itu. Dada rasa mau pecah menahan haru. Sudut-sudut mata mulai terasa hangat, pelan-pelan bulir-bulir air mata mulai merembes jatuh tak tertahankan. Rasanya bagai kembali dalam kehangatan pangkuan ibu. Berkali-kali saya menepuk pipi, meyakinkan diri bahwa ini bukanlah mimpi. Saya telah benar-benar pulang dari rantau, kembali ke dalam pangkuan bumi Minang yang selama ini dirindu. Sebagai perantau kelas ransel, saya tidak punya bagasi yang harus ditunggu. Saya cuma mau mencari musola untuk sujud syukur, kemudian cepat-cepat keluar untuk melihat keindahan bandara ini. Saya mulai mendengar bahasa-bahasa yang tidak asing di telinga saya di saat mendengarkan percakapan orang-orang di bandara ini. Saya mengerti semua yang mereka ucapkan. Ternyata bandara ini sangat indah dan megah, tidak kalah megah dari bandara Hang Nadim Batam. Perpaduan atapnya yang runcing bergonjong, dan bangunan beton modern menimbulkan kesan keindahan khas etnik tersendiri, begitu indah dan gagah. Tidak seperti Bandara Tabing yang lama, yang terletak di dalam kota, bandara baru ini konon katanya terletak 30 km di luar kota Padang. Sengatan matahari tengah hari kota Padang yang garang, tidak menyurutkan niat saya untuk sedikit berkeliling melihat-lihat keindahan bandara ini. Ada rasa lega dan bahagia karena akhirnya setelah sekian lama, bisa juga menjejakkan kaki kembali di ranah Minang tercinta ini. Demikian dulu video pertama ini guys, sampai jumpa di video kedua. Jangan lupa nonton. Salam.